Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan rangkuman bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi makna persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Konsep persatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan Indonesia berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia. Konsep persatuan bangsa diwujudkan dalam semboyan pada lambang Negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan ini didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional. C. Memudahkan mencapai tujuan nasional. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai alat untuk cita-cita proklamasi kemerdekaan. Dengan persatuan, sebuah negara bisa bersatu dengan negara lain. Persatuan juga akan mewujudkan kerjasama yang baik dengan orang lain. A. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan, menghindari penonjolan SARA. Adapun tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melewati berbagai hal sebagai berikut. A. Perasaan senasib. B. Kebangkitan nasional. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi kemerdekaan. 2. Konsep kesatuan. Konsep kesatuan yang dianut bangsa Indonesia terdiri atas aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan. Wawasan Nusantara memiliki dua arah pandang, yaitu ke dalam dan keluar. Arah pandang ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah, sedangkan arah pandang keluar ditunjukkan untuk menjamin kepentingan nasional dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Prinsip wawasan Nusantara ialah tumpuan berpikir, berkehendak, dan bertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsep wawasan Nusantara sebagai berikut. A. Aspek geografis dan sosial budaya. 1. Indonesia bercirikan negara kepulauan dan maritim. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Indonesia berada pada iklim tropis dengan 2 musim. B. Aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional sebagai berikut. A. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Contohnya, kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. B. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Contohnya, kekayaan di seluruh wilayah Nusantara bagi potensial maupun efektif adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. C. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. D. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Konsep 3. Konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional dapat dilihat secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keselarasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional sebagai berikut. Adanya kemampuan untuk mereaksikan penyebaran ideologi asing, adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam pengelolaan perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominan ekonomi asing. 4. Konsep nasionalisme.
Nasionalisme berasal dari istilah nation atau bangsa. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. A. Nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. B. Nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti luas adalah sebagai perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi, tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah. Adapun ciri-ciri nasionalisme dalam suatu bangsa sebagai berikut: mengandung sikap menghormati bangsa lain, berkaitan erat dengan negara kebangsaan, mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Unsur-unsur yang merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan nasionalisme Indonesia sebagai berikut. A. Persamaan asal keturunan bangsa. B. Persamaan pola kebudayaan. C. Persamaan tempat tinggal yang disebut tanah air. D. Persamaan nasib kesejahteraan. E. Persamaan cita-cita sebagai kesadaran dari inspirasi kenangan masa silam. Nasionalisme dapat dibedakan menjadi berbagai macam sebagai berikut. A. Nasionalisme kewarganegaraan. B. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme. C. Nasionalisme romantik atau nasionalisme identitas. D. Nasionalisme budaya. E. Nasionalisme kenegaraan. F. Nasionalisme agama. Beberapa contoh sikap yang mencerminkan nasionalisme dan cinta tanah air guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Bangga terhadap tanah air dan kebangsaan Indonesia. E. Menjunjung tinggi persatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Upaya-upaya yang patut kita lakukan untuk mengembalikan, menumbuhkan, dan mempertahankan rasa nasionalisme terhadap Indonesia sebagai berikut. A. Menghargai produk dalam negeri. B. Menghargai perjuangan para pahlawan. C. Belajar dan berprestasi. 5. Konsep patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria berubah menjadi kata patriot yang berasal seorang yang mencintai tanah air. Ciri-ciri patriotisme sebagai berikut. A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Berjiwa pembaharu. Patriotisme merupakan sikap kepahlawanan, yaitu sikap bela negara dengan keberanian, pantang menyerah, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa. Sifat dan jiwa patriotisme sebagai berikut. A. Pro patria dan primus patria. B. Jiwa solidaritas atau kesetia kawanan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, golongan, dan bangsa. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 harus melengkapi syarat berdirinya negara. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 membentuk pemerintah yang berdaulat dengan Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Negara Indonesia. Nasionalisme merupakan tekad dari orang-orang yang ada di wilayah untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat berbeda dalam ras, etnik, budaya, agama, bahkan dalam sejarah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu. Berikut bunyi pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengukuhkan konsep negara kesatuan. A. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat sebagai berikut. A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut. A. Fungsi pertahanan. B. Fungsi keamanan dan ketertiban. C. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. D. Fungsi keadilan.
Ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia yang membedakan dengan negara kesatuan lainnya sebagai berikut. Mempunyai tujuan pembangunan nasional, adanya kedaulatan di tangan rakyat, adanya lembaga-lembaga negara. 2. Keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia telah dikenal hingga ke luar negeri. Keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Berikut keunggulan-keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan kebanggaan nasional. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar. B. Mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial budaya. C. Memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. D. Memiliki wilayah yang sangat luas. E. Mempunyai konsep wawasan Nusantara. F. Mempunyai semangat Sumpah Pemuda. G. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis. H. Penduduk Indonesia yang sangat religius. I. Mempunyai ideologi Pancasila. J. Memiliki keindahan alam yang sangat memesona. K. Menghubungkan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. E. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Selain faktor-faktor di atas, faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta semangat kebersamaan. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Mensyukuri Indonesia yang heterogen, beraneka ragam. B. Wilayah negara yang begitu luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. B. Menciptakan ketahanan nasional. C. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. D. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. E. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 2. Perilaku menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari. A. Kehidupan keluarga. Contohnya yaitu menghargai perbedaan pendapat, melaksanakan kewajiban membayar pajak, menjaga nama baik keluarga, memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sikap rela berkorban untuk membantu korban bencana alam. B. Kehidupan sekolah. Perilaku yang mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sekolah adalah saling menghormati antar warga sekolah, menaati tata tertib sekolah, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. C. Kehidupan masyarakat. Adapun perilaku yang mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan masyarakat adalah menjaga kerukunan antar warga masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, suka berkorban untuk kebaikan, menghormati hak asasi warga masyarakat. D. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kesanggupan dan kemauan untuk mengutamakan atau mendahulukan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan individu dan kelompok. Adapun perilaku yang mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, merasa bangga dan bertanah air Indonesia, tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan gender. Itulah materi bab 6 yang bisa saya rangkum, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.